Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan, puji nama Tuhan. Hari ini kita bisa beribadah kembali karena di beberapa negara saya mendengar bahwa sudah mulai harus tutup lagi, mereka masuk dalam gelombang ketiga saudara. Gelombang ketiga minggu lalu saya sudah katakan di Amerika itu berarti sudah melebihi kasus dari 1 abad yang lalu. Yaitu flu Spanyol, Spanish flu yang menewaskan banyak orang dan di Amerika sudah lebih dari flu Spanyol, kasus COVID-19. Saudara terkasih dalam Tuhan, makanya senantiasa saya ingatkan sebelumnya juga, saya ingatkan bahwa kita pada hari ini akan ibadah juga perjamuan kudus, harap menyiapkan anggur dan roti perjamuan kudus apabila Bapak Ibu tidak memiliki, dapat menggantinya dengan roti, dengan biskuit ataupun crackers dan juga minuman berwarna merah atau teh saudara. Karena yang terpenting adalah maknanya tubuh Kristus yang dihancurkan buat saudara dan saya, darah Kristus yang dicurahkan buat saudara dan saya. Saudara terkasih dalam Kristus, tadi saya sudah katakan sudah masuk beberapa negara gelombang ketiga dan diprediksi Indonesia akan masuk gelombang ketiga yaitu sekitar bulan Desember. Tapi kita percaya pasti jauh lebih baik, tidak seperti yang lalu. Amin saudara. Saudara terkasih, kita tetap berdoa buat bangsa kita dan senantiasa saya ingatkan bahwa Indonesia masih dalam PPKM dan diperpanjang hingga tanggal 4 Oktober esok. Kita akan mendengar pengumumannya 4 Oktober besok seperti apa saudara terkasih. Tetapi kita dengar bahwa tanggal hari Senin yang lalu bahwa di Jawa dan Bali semua sudah turun level menjadi level 3. Tidak ada level 4 lagi saudara. Puji Tuhan. Dan sudah diperpanjang, tidak lagi level 4. Dan mal-mal sudah mulai buka, sudah mulai banyak, aturan PPKM mulai longgar, bioskop sudah mulai berjalan lagi, anak-anak kecil sudah banyak lagi di mal-mal, saudara, sepertinya sudah mulai normal. Tetapi tetap Indonesia masih darurat corona, saudara. Senantiasa saya ingatkan kita harus senantiasa melaksanakan protokol kesehatan. Karena itu adalah vaksin yang terbaik sekalipun saudara dan saya sudah divaksin 2 kali. Mungkin juga 3 kali para nakes-nakes saudara. Tetap yang terbalik adalah melaksanakan protokol kesehatan. Senantiasa menggunakan masker, senantiasa menjaga jarak, senantiasa mencuci tangan sesering mungkin dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Saudara terkasih dalam Tuhan, dalam LCD terlihat bahwa Tuhan Yesus sedang berbicara dengan seorang yang digotong oleh 4 orang. Ketika Tuhan Yesus mengajar di sebuah rumah dan atap rumahnya dibongkar dan diturunkanlah orang yang lumpuh dari atap rumah. Dan saya tidak memperpanjang mengenai perikop ini, tetapi setelah perikop ini Tuhan Yesus ada satu hal yang luar biasa, dia masuk dalam sebuah rumah dalam Lukas pasal 5. Lukas pasal 5 ayat 27 sampai ayat yang ke-32. Injil Lukas pasal 5 ayat 27 sampai ayat yang ke-32. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judulnya Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Saudara kalau lihat dalam Alkitab saudara di bawah judul perikop di LAI itu diberikan beberapa ayat-ayat yang berhubungan. Yaitu dalam Matius 9 ayat 9 sampai 13. Dan Markus 2 ayat 13 sampai 17. Dalam Injil Matius dituliskan Lewi ini adalah sebagai Matius. Lewi dan Matius adalah orang yang sama. Dan sangat jarang sekali dikotbahkan mengenai Lewi dipanggil atau Matius dipanggil sebagai pemungut cukai karena Matiuslah dipanggil dan dia menjadi murid Yesus dan dia menuliskan, diilhamkan Roh Kudus menuliskan pengalamannya bersama dengan Yesus dan jadilah Injil Matius. Luar biasa. Nah perhatikan mulai ayat 27. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Ayat 28.
Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti dia, mengikuti Yesus. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka katanya, "Bukan orang yang sehat memerlukan tabib atau dokter, saudara, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Saudara terkasih dalam Tuhan, luar biasa sekali peristiwa ini, saudara. Ketika Yesus melihat Lewi, dia keluar dari rumah setelah menyembuhkan orang yang lumpuh dan berkata kepadanya, "Dosamu sudah diampuni, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Orang-orang di sana ramai-ramai, bagaimana mungkin dia dapat berkata diampuni dosanya, hanya Allah saja yang dapat mengampuni dosa. Mereka tidak tahu bahwa Yesus adalah yang dari Allah, yang dikandung dalam Roh Kudus, Allah yang menjadi manusia, yang sanggup mengampuni dosa manusia, yang dibutuhkan melebihi dari segala sakit penyakit penyembuhan, saudara. Dan dikatakan dengan jelas, "Angkatlah tilammu dan berjalanlah," maka orang itu lumpuh itu menjadi sembuh. Kemudian Yesus keluar dari rumah itu dan dia berjumpa dengan yang dikatakan Matius atau Lewi dalam kitab Lukas ini. Sedang memungut cukai. Lewi dipanggil, "Ikutlah aku." Dan Lewi meninggalkan segala sesuatunya. Luar biasa, saudara. Ketika saudara dan saya dipanggil Tuhan Yesus, ketika engkau dipanggil, "Engkau ikutlah aku, melayani aku." Saudara dan saya pun dipanggil untuk meninggalkan segalanya. Amin, saudara. Memang ini secara khusus yang dipanggil, saudara. Karena juga Alkitab mencatatkan tidak semua orang yang pemungut cukai juga dipanggil Tuhan lalu meninggalkan segala itu tetap bekerja. Memang waktu itu seorang pemungut cukai identik dengan seorang yang korupsi. Seorang koruptor. Mereka bekerja untuk tentara Romawi pada waktu itu yang menguasai daerahnya. Dan bukan saja mereka menguasai dan mereka memungut pajak melalui orang-orang Yahudi yang diangkat menjadi tukang cukai, tukang pajak. Dan seringkali para pemungut cukai ini meminta melebihi apa dari ketentuan. Itulah yang Tuhan tidak suka dosanya. Tetapi Tuhan mencintai orangnya. Amin, saudara. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tema pagi hari ini adalah spread the gospel, not the gossip, saudara. Beritakan firman, bukan beritakan gosip. Amin, saudara. Spread the gospel, beritakan Injil, beritakan kabar baik. Bukan memberitakan gosip yang sering kali, jauh lebih sering kita dengar dibandingkan memberitakan firman Tuhan, saudara. Bahkan tidak sedikit dalam rumah Tuhan, banyak sekali juga penggosip-penggosip. Kalau ada saudara-saudara bertobat, saudara. Gospel versus gosip. Gosip adalah biasanya yang dikatakan adalah bad news, adalah berita-berita yang buruk, berita-berita yang menjelekkan. Gosip adalah destroy people, yang menghancurkan orang. Tidak sedikit karena gosip rumah tangga berantakan, tidak sedikit karena gosip sesuatu terjadi, tidak sedikit karena gosip jemaat pecah, tidak sedikit karena gosip hamba Tuhan disia-siakan, saudara. Gosip adalah may or may not be true. Bisa saja, mungkin kemungkinan betulnya ada, mungkin kecil. Tapi pasti kebanyakan tidak betul, namanya gosip. Digosok makin sip, amin, saudara. Bikin perseteruan. Berbeda dengan Injil, gospel, kabar baik, good news, berita baik. Membangun orang, build the people. Ketika berita Injil diberitakan akan membangkitkan orang. Yang tadinya tidak berpengharapan menjadi berpengharapan. Yang tadinya sakit punya pengharapan kepada Yesus pasti akan sembuh. Yang tidak diselamatkan mempunyai kepastian akan keselamatan.
Injil memberitakan kebenaran. Karena firman Tuhan Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama Allah dan firman itu adalah Allah. Firman yang kita beritakan, yang kita baca, itu adalah Allah sendiri yang berbicara kepada saudara dan saya. Makanya ketika mendengarkan firman Tuhan, mendengarkanlah dengan sungguh-sungguh saudara. Karena Tuhan sedang berbicara kepada saudara dan saya. Gosip claim I am strong because they are weak. Biasanya gosip mengatakan saya ini yang hebat, saya ini yang kuat, mereka itu yang lemah, mereka itu yang salah, mereka itu. Tetapi gospel, Injil, pemberitaan firman Tuhan, I am the weak, kitalah yang lemah, but he is strong. Tuhan Yesuslah yang kuat, Tuhan Yesuslah yang hebat, Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin, saudara. Makanya kalau kita mendengar ada orang mengatakan hamba Tuhan itu luar biasa, bukan hamba Tuhannya yang luar biasa, Yesusnya yang luar biasa. Yesuslah yang menyelamatkan, Yesuslah yang menyembuhkan, Yesus yang memulihkan, Yesus yang mengangkat ekonomi saudara, yang memuliakan Tuhan, saudara. Haleluya. Saudara terkasih dalam Tuhan, ada sebuah cerita yang sering kali kita dengar. Saya tidak tahu apakah saudara pernah mendengar seperti cerita ini. Gambaran ini adalah sebuah orang tua bersama dengan anaknya, dia berjalan dari desa menuju ke satu buah pasar. Dia hendak menjual sebuah keledainya. Keledainya sudah dimandikan, sudah dirapikan, dia dituntun oleh kedua ayah dan anak ini. Di dalam perjalanan ada orang yang berbisik-bisik, bergosip-bergosip. Bagaimana mungkin? Masa itu orang bodoh? Keledai tidak ditunggakan, tidak dinaikkan, tetapi hanya untuk diteng-teng saja, dibawa diiring saja. Lalu si bapak ini mendengarnya dan mereka naik berdua, saudara. Ketika naik berdua ke sebuah keledai ini, ada orang yang berkata lagi, wah tidak, berperi, bukan kemanusiaan, kebinatangan, saudara. Dua orang naik satu keledai. Tidakkah engkau malu berdua naik keledai? Bapak ini akhirnya dia naik sendiri, anaknya suruh jalan, saudara. Anaknya sudah jalan, dia naik, ada orang berkata-kata, kamu gak malu orang tua, engkau membiarkan anakmu berjalan sedang engkau sendiri seenaknya saja di atas keledai. Dan akhirnya dia gantian, saudara. Anaknya dinaikin, dia turun, saudara. Lalu orang berkata juga, tidak habis-habisnya mengenai gosip. Masa anaknya tidak tahu diri, anaknya yang muda harus di atas keledai, orang tuanya di bawah. Lalu digotonglah mereka dengan bapak dan anak keledainya, saudara. Orang yang terlalu memusingkan dengan perkataan-perkataan orang. Orang tidak memiliki pendirian. Saudara terkasih dalam Tuhan. Janganlah engkau menjadi orang-orang seperti penggosip-penggosip yang memberitakan kabar-kabar yang tidak baik. Yang meruntuhkan semangat orang. Firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudaraku yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah apa saudara? Cepat untuk apa saudara? Cepat untuk mendengar. Tetapi apa? Lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah, saudara. Bagaimana mulutmu dengan pikiranmu, dengan telingamu? Apakah telingamu lebih lambat daripada mulutmu, saudara? Hati-hati, bertobatlah, saudara. Karena apapun juga yang keluar dari mulut Tuhan Yesus katakan timbul dari dalam hatimu. Makanya jagalah mulutmu, jagalah perkataanmu. Perkataan bisa membangkitkan tetapi bisa meruntuhkan. Saudara, ini juga ada sebuah cerita. Seorang anak muda yang berusia 24 tahun. Dia baru pertama kali dia naik kereta api bersama dengan ayahnya, saudara. Ketika dia naik kereta api, dia melihat, ayah,
Wah, luar biasa, awan melari seperti berlari-lari mendahului kita. Pohon-pohon sepertinya mendahului kita, padahal pohonnya ada banyak, saudara. Bolak-balik kalau kita naik kereta seperti itu. Lalu di belakangnya ada sepasang suami istri dan dia berkata, Pak, bawalah anak bapak ke rumah sakit jiwa, Pak. Itu mah biasa, memang seperti itu, Pak. Lalu sepasang muda-mudi ini ketawa-ketawa. Dan bapak ini berkata, memang kami baru pulang dari rumah sakit. Anak saya, dia baru saja transplantasi mata dari lahir, tidak bisa melihat. Baru saja dia kelar dari operasi dan dia saya ajak untuk naik kereta. Mendengar suara itu, saudara. Pasangan muda-mudi ini menjadi malu. Saudara terkasih, saya ingatkan kembali firman Allah Amsal 17 ayat 27 dan 28. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Orang yang berpengertian berkepala dingin. Dan ayat 28, juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri. Dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Hati-hati dengan perkataanmu. Harus lebih cepat telinga kita untuk mendengar daripada mulut kita berbicara. Jangan sampai kalau kita pergi berjalan-jalan bersama-sama, ada dua orang dua-duanya berbicara terus, saudara. Enggak tahu yang dengar yang mana. Saya juga bingung ketika saya jalan bersama dengan mereka dalam satu mobil. Dua-duanya bicara. Wah, gimana dua-duanya bicara? Tapi hendaklah kita menjaga mulut kita. Ayat 29, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Perkataan kita membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Amin, saudara. Biar setiap mulut kita menjadi berkat buat orang lain dan mereka memuliakan Tuhan. Gossip is the devil's radio, so don't be his DJ, his jockey. Jadi gosip itu adalah alat corongnya setan. Janganlah menjadi kita yang mengelolanya. Seorang DJ itu mengelola dalam suatu radio, suatu acara, suatu event lagu-lagu musik. Janganlah sampai saudara dan saya mengelolanya. Spread the gospel, not the gossip. Tadi saya sudah katakan bahwa gosip klaim, I'm strong because they are weak. The gospel proclaim, I'm weak but he is strong. Sekarang kita ke gospel. Gospel dalam bahasa aslinya, bahasa yang dituliskan adalah evangelion dan itu adalah artinya good news, kabar baik. Saya seringkali juga mengatakan, menceritakan peristiwa kabar ini yang digunakan. Kata evangelion ini digunakan ketika suatu kerajaan bertempur dengan kerajaan lain dan mengirimkan utusan dalam pertempuran itu mereka menang. Dan dengan kereta kuda atau dengan kuda seorang diri. Bahkan ada juga yang berlari dengan cepatnya memberita. Seperti yang dituliskan dalam firman Tuhan, ketika seorang pelari datang kepada Raja Daud untuk menyampaikan kabar baik. Dan dia berkata berlari-lari, evangelion, evangelion, evangelion. Kabar baik, kabar baik, kabar baik. Inilah asal dari kata gospel atau Injil, beritakan Injil, saudara. Injil adalah kabar baik, berita kabar baik apa Yesus yang mati buat saudara dan saya. Seperti perjamuan kudus ini. Dalam yang akan kita alami nanti sebentar, kita mengingat akan Tuhan kasih Kristus. Ayat 24-26 1 Korintus yang menuliskan. Dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, menjadi peringatan akan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan dan berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dan ayat yang 26, setiap kali
Kamu makan roti ini dan minum cawan ini. Kamu apa saudara? Memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Memberitakan kematian adalah the gospel. Bahwa Injil memberitakan kabar baik itu. Yesus mati buat saudara dan saya. Amin saudara. Inilah yang senantiasa yang harus kita kumandangkan. Gospel not is a gossip. Karena kita tahu firman Allah Markus 16 ayat 15 sampai 18 berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ayat 17-18, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan. Demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Dan mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, orang itu akan sembuh. Ketika Injil diberitakan, tanda-tanda kuasa ilahi menyertainya saudara. Menyertai saudara dan saya ketika engkau memberitakan kabar baik itu. Engkau dan saya dipanggil untuk memberitakan kabar baik itu. Saudara terkasih dalam Tuhan, kemarin ada acara bersama dengan kawan saya, seorang hamba Tuhan, Pastor Teni Landena dari Philadelphia. Dan ini adalah acara setiap hari Sabtu waktu Indonesia bagian Barat. Sabtu pagi jam 7 pagi, saya suka share di beberapa grup. Dan acara ini mengenai kesaksian betapa Tuhan luar biasa. Untuk orang-orang yang mendengarnya menjadi berkeyakinan penuh. Tuhan sanggup menyembuhkan, Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan menyertai orang-orang percaya. Dan minggu kemarin ada seorang hamba Tuhan bernama Gideon Lamangis, saudara. Beliau adalah hamba Tuhan yang Tuhan pakai ketika dia sejak masih usia belia, masih belasan tahun. Tuhan pakai dia melayani ke pedalaman-pedalaman. Dan kemarin dia menyaksikan betapa kuasa Tuhan, kuasa yang ajaib, kuasa Tuhan, kuasa yang luar biasa. Yang sanggup bahkan membangkitkan orang mati. Beberapa kali dia mengalami seperti itu saudara. Artinya Tuhan memakai dia melalui dia. Orang menjadi hidup kembali setelah mengalami kematian. Tuhan itu adalah Tuhan yang ajaib. Bahkan dia bercerita, dia bersaksi waktu itu ada orang yang menjadi saksinya. Yang juga mendengarkan acara yang bersama dan dia berkata, iya betul. Orang Malaysia ini dia di daerah Sabah atau dari Kalimantan yang bagian utara saudara. Dan di sana dia adalah salah satu bagian suku Dayak orang pedalaman saudara. Dan dalam suku itu dia katakan Tuhan mengizinkan saya melayani dalam sebuah desa yang sangat amat terpencil. Ada satu bagian di situ, ada satu rumah-rumah panjang, ada sekitar 60 keluarga di sana. Dan di sana masih banyak penyembahan berhala. Orang-orang yang tanda kutip yang tidak beragama seperti beragama sekarang. Tetapi beragama purba yang lalu-lalu saudara. Roh-roh jahat segalanya. Dan satu ketika dia diberikan oleh kepala suku, oleh seorang tanda kutip dukun saudara. Dalam bahasa sana dikatakan dikasih lontong. Wah kalau kita di sana lontong enak ya saudara, pakai sate dicocol. Tapi lontong di sana, lontongnya beracun saudara. Diguna-guna. Lalu saya dijelaskan setelah dia berbicara, ada orang yang menjelaskan itu memang. Waktu zaman seperti sampai sekarang pun masih ada. Guna-guna itu dipakai itu diambil itu daripada orang yang katanya. Menurutnya itulah orang yang sudah dikubur. Diambil lagi digali. Dan itu darahnya diambil. Dan dimasukkan dan dicampur kepada ramuan-ramuan tumbuh-tumbuhan saudara. Sehingga menjadi racun. Dan racun itu tidak mungkin dapat terdeteksi oleh kesehatan saudara. Tapi orang itu menjadi sakit parah. Dan pasti berujung mati, berujung maut. Hanya dukun itulah yang dapat menyembuhkannya, saudara. Tetapi Yesus kita luar biasa, amin saudara. Yesus kita ajaib, Allah kita Allah yang perkasa. Dia melewati segala itu tuh. Dia tidak menjadi mati, dia tetap sehat saudara. Tuhan kita luar biasa, ajaib. Sekalipun racun lontong, bukan lontong makanan ya saudara, racun. Bisa terlewati. Yesus kita dahsyat. Haleluya.
Karena itu saya beritakan kembali itu. Spread the gospel, beritakanlah Injil. Not the gossip. Baik tidak baik waktunya beritakanlah Injil. Karena saudara dan saya telah ditebus dan Anda dan saya milik Kristus Yesus. Amin saudara. Beritakan Injil, not the gossip. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya tidak memperpanjang firman Tuhan. Saya ingatkan kembali setelah ini akan ada perjamuan kudus. Harap saudara yang di rumah mempersiapkan roti dan anggur perjamuan kudus. Atau tidak ada, menggantinya dapat menggantinya dengan biskuit atau crackers. Dan juga minuman berwarna merah ataupun teh saudara. Karena yang terpenting adalah maknanya. Tubuh Kristus yang dihancurkan buat saudara dan saya. Darahnya yang dicurahkan buat saudara dan saya. Supaya saudara dan saya memperoleh kepastian akan keselamatan dalam Kristus Yesus. Surga yang mulia. Haleluya. Mari kita pejamkan mata, kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini. Kami mendengarkan firman Tuhan untuk mengingatkan kami senantiasa memberitakan kabar baik, memberitakan Injil. Kerajaan Allah, betapa Engkau Allah yang mau mati, menanggung setiap kami Tuhan yang mau percaya kepada Engkau tidak binasa dalam pengadilan kekal yang tiada batasnya. Tetapi Engkau memberikan kehidupan, dalam kehidupan kekal, dalam anugerah bersama dengan Engkau sendiri, dalam surga yang mulia. Itu jauh melebihi apa yang ada dalam dunia ini Tuhan. Kami bersyukur untuk karya-Mu di atas kayu salib. Untuk penebusan-Mu, untuk memilih kami. Terima kasih Bapa. Kami pagi hari kami belajar, Engkau panggil kami untuk memberitakan kabar baik. Yesus yang mati di atas kayu salib menebus kami. Menebus umat manusia yang mau percaya kepadanya. Supaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Biarlah itu menjadi kebiasaan kami. Kami boleh bersaksi bagi orang banyak betapa Tuhan menolong kami. Betapa Tuhan menyembuhkan kami. Bahwa Tuhan menyelamatkan kami. Kau bakar api penginjil ini kepada setiap kami senantiasa. Karena kami dipanggil. Spread the gospel, memberitakan Injil. Memberitakan kabar baik. Bukan gosip. Ingatkan kami untuk menguasai lidah kami, mulut kami, perkataan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang begitu singkat pada pagi hari ini. Biarlah menguatkan kami, menolong kami. Dan hidup kami menjadi terang Tuhan. Karena itulah identitas kami. Garam dunia, terang dunia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.